Selamat datang di channel Obsesi, obrolan seputar inovasi. Nah, siang hari ini kita ada di daerah Cibubur. Nah, yang menarik di sini ada para inovator muda yang berfokus membuat dan mendesain motor listrik. Nah, sekarang kita ingin mengetahui lebih lanjut apa yang mereka lakukan. Nah, bersama Joshua, mari kita ngobrol. Nah ini dia motor listriknya nih ya. Kalau dilihat nih ada desain ini ada dua desain ini ya. Satu yang ini kayaknya unik banget nih. Mungkin ini bisa dilipet kayaknya ya. Nah, wah ini tombolnya banyak bener nih ya. Nah ini jelas ini motor listrik. Kenapa? Lihat nih. Di sini ada tulisannya nih 1200 watt ya. Nah, tapi yang lebih keren lagi, di sini ada tulisan Made in Indonesia, ya. Artinya ini adalah karya anak bangsa Indonesia sendiri. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, gimana cara make motor listriknya nih. Ya, mendingan sekarang kita panggil aja nih yang ngedesain dan teman-teman dari Katalis, ya. Assalamualaikum, mana nih orangnya nih? Waalaikumsalam. Ini dia nih orangnya nih, datang deh, bro. Siap. Halo, apa Pak kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Pak. Ini sebelum mulai nih ya, Iya, iya. coba dong kenalin diri dulu nih. Siap. Ini dari Katalis. Katalis. Ya. Betul. Siapa-siapa aja nih, Yes. bro? Saya Juno, Pak Joshua, teman-teman semua, saya Juno. Saya untuk handling komersial dan teknologi di Katalis. Nah, ini ada Nama saya Imam Santoso, saya dari Katalis. Saya handling kreatif di Katalis ini. Waduh, ini orang-orang kreatif nih yang menciptakan motor listrik ini. Nah ini bentuknya unik banget nih, boleh dong ceritain ini apa aja nih, tombol sampai 3, ini dan macam-macam nih ya. Jadi ini adalah Katalis di spacebar namanya. Kita beri nama spacebar, terinspirasi dari tombol spasi. Tombol spasi di komputer, di keyboard tuh kan. Jadi ini kan Oke. kotak-kotak begini gitu. Ya. Nah, ini merupakan karya kolaborasi kita dengan Kaminsky. Gitu. Oke. Betul. Oke. Jadi kita kolaborasi dan menjadilah spacebar ini. Oke, nah ini apa aja nih tombol nih? Mau nyalainnya gimana? Kan udah pasti nggak bisa dong ya? Ya kan? Nggak pakai starter lagi. Jadi gimana nih? Kalau untuk nyalain ini dari MCB-nya naikin. Wah. Terus ini tuas untuk on-nya. Udah tinggal digas. Udah, langsung Gas tinggal digas, aja. jalan. Jadi ini sekarang nih fungsi-fungsinya nih udah sama dengan motor ya, ada lampu sennya, ya. Iya, betul. Ya ada lampu sennya ya. Depan, belakang, lampu depan ada, ya. Nah ini kan listrik nih ya. Betul. Ini ngecharge-nya di mana nih? Di rumah atau bagaimana? Nah, kalau untuk ngecas sih saat ini kita bisa ngecas di rumah karena kan soketnya nih sama kayak soket komputer, Pak. Oke. Ya, jadi bisa langsung dicolokin di mana aja di rumah gitu. Dan sekarang pun juga di pengisian listrik yang di gardu SPKLU. SPKLU atau SPKLU. saya lupa namanya. Iya. Nah, itu jadi kita bisa ngecas di situ juga. Oke. Gitu. Kalau sekali ngecharge bisa jalan berapa jauh nih? Khusus untuk seri spacebar ini bisa sampai dengan full charge, Iya. bisa sampai dengan 50 km. 50 km. 50 km. Full charge ya. Full charge, ya. Kalau dipakai full charge habis biaya berapa tuh? Kurang lebih, kemarin kita coba hitung-hitung, kalau nggak salah 20 Bisa 2.100 per 54 kilo. per 54 Iya. kilo. 2.100 rupiah Per per 54 50 kilo. Ya, jadi ini kan baterainya kapasitasnya Wah. 48 volt, ampere-nya 30 mAh, jadi kurang Ya. lebih 30 Ah, jadi kurang lebih dia sekitar 1,4 kWh ya. Iya. Jadi kalau misalkan harga PLN itu 1.400 something, Iya. exactnya tinggal dikalikan aja, jadi sekitar 2.113-an per 54 kilo.
per 54 kilo cuman bayar 2.000 perak lah istilahnya. Perak kurang lebih. Wah gila, ini impian ojol nih. Ya nggak ya? Gojek mesti Lumayan, bikin Pak, ya. begini. Irit ya nggak? Irit banget, cuman 2.000 perak. Kalau yang ini Mokhtar Sarman Edition. Jadi beliau itu seniman yang mengerjakan jersey Persija. Nah, kolaborasi dengan kita dan inilah artworknya. Ini artworknya khas banget Pak Mokhtar Pak Sarman. Mokhtar. Ini dilukis langsung dengan tangannya Pak Mokhtar ya. Oke. Untuk speknya sendiri sama dengan yang versi di Arsenal yang 1000 watt ini Ya. untuk motor yang ini. Ya. Oke. Ini kolaborasi dengan Pak Mokhtar, kolaborasi dengan Kamengski. Nah ini menarik sekali nih. Sekarang ini anak-anak muda nih kalau buat bisnis kolaborasi terus nih. Ngomong-ngomong cerita-cerita kolaborasi itu kenapa sih? Kalau ya karena kolaborasi itu lebih asik daripada kompetisi, Pak. Nah, ini menarik nih. Ya kan? Kolaborasi lebih asik dari kompetisi. Betul. Memang hari gini kita jangan bersaing, tapi Betul. berkolaborasi. Jadi dengan kolaborasi sendiri kan kita punya network sendiri, kita punya istilahnya punya ya kalau mungkin kalau ada pengikut atau follower sendiri kolaborasi dengan teman-teman yang lain itu kan vibe-nya jadi positif Pak, saling mendukung. Betul. Iya. Sementara kalau misalkan jadinya kompetisi gitu kan jadinya malah nggak seru, Iya. nggak asik, Iya. malah gontok-gontokan. Ya dengan kolaborasi kita juga bisa transfer ilmu Pak ya. Betul. Transfer ilmu baru dari rekan kolaborasi kita gitu. Yes. Iya. Salah satu positif di situ dan ya intinya kita lebih senang untuk sama-sama maju dibanding sendiri-sendiri Pak. Seperti itu sih. Iya. Kenapa membuat inovasi kendaraan roda 2 berbasis listrik? Kenapanya itu jadi ini menarik sih Pak karena kan listrik itu kan merupakan sesuatu yang akan hype di masa depan gitu. Jadi istilahnya dan juga bisa mendukung eco-friendly juga. Jadi zero emission dan juga lebih hemat juga. Makanya kita sekarang ini kan memang belum booming ya. Jadi ya kenapa enggak kita mulai di situ gitu. Kita curi start dulu lah gitu kurang lebih gitu. Iya. Ini pasti dong anak-anak muda punya mimpi ya, mimpi ke depannya. Ya enggak sih? Nah, apa yang mau dicapai ke depannya nih dengan katalis ini? Yang jelas sih kita pengen terus tetap berkarya ya Mas Iya, Imam ya. kita pengen kedepannya juga mungkin dengan kita membuat motor listrik ini bisa menjadi benchmark yang akan dikembangkan untuk kedepannya buat rekan-rekan yang lain seperti itu. Benchmark untuk motor listrik Iya. seperti itu. Bro, gue izin panas. Biar sama-sama pakai kaos. Emang hari ini mataharinya 3 Pak. Iya. Kalau nggak salah muncul 2 dapat 1. Ya. Nih, Siap-siap. ngomong-ngomong nih ya, ini ada 3 nih. Ya. Nampaknya ini masih custom ya? Handmade. Ya, dan hasil kolaborasi. Nah, sebenarnya udah bisa belum sih order? Ya, jadi kalau untuk sekarang ini memang kita sudah buka pre-order tanggal 15 Januari lalu. Gitu. Jadi kita 15 Januari kita open pre-order sejumlah 6 unit untuk spacebar ini. Wah, 6 unit Yes, spacebar ini. spacebar ini Spacebar, dengan harga 65 juta. Dan alhamdulillah setelah 2 minggu itu slotnya habis. 2 minggu slot habis ya. Betul. Ketertarikan pasar itu besar. Ya. Nah, apakah ada nggak sih rencana ya? Pastinya kalau ini diproduksi secara massal lah ya, mungkin harganya akan turun ya karena jumlahnya lebih banyak dan akhirnya lebih banyak orang bisa menikmati katalis ini sehingga misi tadi ya misinya katalis ya environmental friendly ya kemudian alat transport yang lebih terjangkau operasionalnya itu bisa tercapai. Yes, yes. Jadi memang itu juga salah satu harapan kita. Jadi memang yang nanya, yang minat itu cukup banyak, Pak. Ya, dari awal kita buka pre-order gitu kan. Cuma terkendala, ya kadang kan kita kan masih terkendala handmade. Jadi semua itu menyebabkan harga yang cukup tinggi, ya, harga produksi yang cukup tinggi. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa jadi call juga ya untuk mungkin
kita kan sebagai industri kecil nih, Ya. mungkin untuk industri besar yang bisa mensupport kita. Terlebih Oke. lagi kan memang sekarang kan sudah ada regulasi yang mengatur ya, bisa mengatur untuk tentang kendaraan listrik ini. Kalau nggak salah Perpres tahun nomor 55 ya, tahun Ya. 2011. Nah, di situ kan memang agak sulit sih untuk kita sebagai partisipan di industri kecil ini untuk mengikuti standar itu. Jadi mungkin harapan kita sih pengennya ya mungkin dari pelaku industri yang besar bisa kita bekerja sama atau seperti apa gitu untuk kita bisa Dipertemukan lah. ya dipertemukan Ya. gitu kan, atau mungkin dari regulasi yang memungkinkan buat kita gitu untuk membuat si motor ini sehingga bisa diterima dan bisa masuk ke masyarakat gitu. Betul. Nah, ini memang yang tadi sempat disinggung yang cukup menarik adalah adanya Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan pengembangan industri hilir di sektor kendaraan berbasis listrik. Ya. Nah, tadi juga ngomong mengenai regulasi. Ini saya juga tertarik. Ini perlu plat nomor STNK, BPKB dan lain sebagainya nggak sih? Kalau ke jalan raya perlu. Kalau ke jalan raya perlu. Karena sekarang sudah ada kan STNK untuk kendaraan listrik Oke. yang platnya hitam dan biru bawahnya gitu. Jadi kalau memang secara regulasi sih perlu gitu. Nah, sekarang kalau untuk teman-teman nih yang inovator seperti Katalis sudah bisa untuk mendaftar yang tadi itu apa ya namanya nomor polisi listrik. Nah, itu karena regulasinya cukup panjang, Pak. Jadi memang kita agak kesulitan untuk menfulfill satu persatu gitu kan. Jadi tahapannya dari kita mulai mungkin dari kalau saya lihat dari perpresnya ya tahap-tahapnya kan kita harus ke Kementerian Perindustrian, terus juga harus ke Kemenhub juga. Dan itu juga kita perlu ada assembling line dan lain-lain segala macam. Nantinya juga ada uji tipe, uji kelayakan jalan. Jadi memang prosesnya cukup panjang sekali. Yang notabene untuk kapasitas kita sekarang ini memang perlu waktu lebih lama gitu. Atau bisa di-shortcut dengan misalkan ada pelaku industri yang lebih besar dari kita, terus kita saling support, saling kerjasama, itu mungkin bisa lebih mudah sih, Pak. Oke. Berarti itu sebenarnya yang perlu juga pemerintah itu terlibat untuk mendukung mendukung teman-teman ya yang muda-muda ini agar tidak hanya produk ini berhenti menjadi sebuah hanya hobi saja ya, hobi atau bisa dikatakan pasar yang sangat niche ya. Benar. Sangat niche sekali ya. Betul sekali, Pak. Jadi memang sekarang ini memang kita ya boleh dibilang kendaraan hobi ya. Jadi ini memang untuk kolektor item gitu kan. Jadi karena kita masih belum bisa produksi banyak juga gitu terkait beberapa kendala yang udah disebutkan tadi gitu. Betul. Tetapi kalau melihat apa yang ada sekarang ini ya, sebenarnya ini bisa menjadi sebuah bibit titik awal Indonesia memiliki industri kendaraan. Kalau dulu industri kendaraan bermotor yang selalu menjadi impian ya, tapi sekarang adalah industri kendaraan berbasis listrik. Gak cuma roda 2 ya, mungkin juga roda 4. Tapi itu tadi, seperti tadi di situ ada tulisannya Made in Indonesia ya, seperti itu ya. Kira-kira berapa banyak ya teman-teman yang istilahnya main motor listrik? Kalau sekarang ada beberapa ya, tapi memang yang paling ya boleh disebutlah kita adalah salah satu pionir untuk bermain di kendaraan listrik. Ya. Mungkin Katalis adalah salah satunya. Ya. Untuk India, jalur India. Untuk jalur India. Untuk jalur India. Ya. Kalau untuk jalur komersial ya sudah banyak brand-brand yang lain yang major, yang mass product itu. Kalau untuk jalur India kita boleh dibilang salah satu. Nah, Bro, dari semalam gua udah mimpi-mimpi mau nyobain ini nih. Sekarang boleh dicoba nggak? Silakan Pak. Boleh. Udah di charge? Sudah aman Pak. Ya. Sengaja kita semalam casin dulu buat Pak. Khusus buat Pak Siap. Joshua. Sengaja nih gue bawa jaket nih biar bisa naik motor. Nah, sebelum kita cobain ya, gue siap-siap dulu biar ikut regulasi. Ambil helm dulu ya. Siap.
Merealisasikan sebuah mimpi besar adalah sebuah perjalanan, dimulai dari sebuah langkah kecil. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, komponen bisnis, komunitas masyarakat, akademisi, sampai ke media, saling bahu-membahu, niscaya Indonesia akan menjadi pemimpin dalam industri kendaraan listrik berbasis baterai di dunia. Masih banyak lagi inovasi karya anak bangsa yang akan kita bahas. Bersama Joshua Simanjuntak, stay tune di Obsesi, obrolan sekitar inovasi. Wah, ini enak banget nih. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Bro, gue bawa pulang ya. Makasih.